Sholli wa salim daiman ala Ahmada wal ali wal ashabi man qad wahada. Sholli wa salim daiman ala Ahmada wal ali wal asa biman qad wahada. Sholli wa salim iman ala Ahmada wal ali wal asa biman qad wahada. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala hadihi ni'amillah. Kita dipertemukan kembali, kita dipersatukan kembali, dan semoga dan insya Allah kita akan disatukan lagi oleh Allah nanti di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabb al-alam. Karena nanti kita di akhirat dipersatukan, dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan siapa kita berkumpul di dunia ini. Nih kita misalkan di dunia ya, waktu di dunia kita bersatu berkumpul dengan siapa? Nanti di akhirat kita dipersatukan, dikumpulkan dengan siapa kita berkumpul di dunia ini. Oleh karena itu, makanya kita carilah pertemanan-pertemanan, perkumpulan-perkumpulan yang baik-baik. Karena orang yang baik, insya Allah itu adalah ahli surga. Tentu nanti dikumpulkan, dimasukkan kita di surganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tapi kalau kita di dunia ini bersatu, menyatu dengan orang-orang yang dibenci Allah, ya tentu itu adalah neraka ya. Nanti kita di surga, di akhirat, maksudnya dipersatukan dengan orang yang kita bersatu di dunia ini. Oleh karena itu, ayo. Makanya kalau di dalam apa namanya ya, ya di dalam peraturan Islam seperti itu. Jadi kita guru pun harus mencari seperti apa guru yang harus kita gurui. Teman pun kita jangan asal berteman, cari orang-orang yang baik, itulah kita jadikan teman. Jadi jangan sembarang kita berguru, jangan sembarang kita berteman. Kenapa? Karena semuanya berdampak, baik dan buruk akan berdampak kepada kita. Insya Allah amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita bergaul bersatu dengan ulama-ulama akhirat, ulama-ulama yang benar, ulama-ulama yang membawa kita, mengarahkan kita ke jalan Allah. Ya tentu kita nanti dipersatukan dengan mereka, dengan beliau-beliau. Dan di dunia kita bersatu dengan orang-orang yang licik, orang-orang yang jahat, orang-orang yang mungkarot. Ya nanti pun dia di akhirat kita dipersatukan dengan mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, karena di dunia ini sekarang ya kita harus benar hati-hati. Jadi hanya dengan kepintaran itu belum tentu menjadi jaminan orang itu menjadi benar. Justru dengan adanya kepintaran orang yang tidak mendapat taufik dan hidayah dari Allah, dia sesat dan menyesatkan. Oleh karena itu, ya banyak hadis yang mengatakan jangan sampai kita tertipu, terpedaya, terperosok oleh tipuan-tipuan figur manusia. Wah, yang kayaknya baik, kalau bicara selalu hadis, Quran, keagamaan, tapi tingkah peripolah laku dia sendiri tidak sesuai dengan ajaran agama. Kalau dia berbicara berapi-api tentang akhlak, oh
Kalau dia berbicara berapi-api tentang ibadah, kalau dia berbicara api-api tentang ilmu, tapi kita perhatikan, kita lihat perbuatan dia jauh daripada yang apa dia katakan. Kita jauhi orang-orang yang seperti itu. Itu adalah pengikut iblis al-la'in. Oleh karena itu, kadang-kadang yang seperti kelihatannya baik, manis, ternyata itu adalah racun isinya. Na'udzubillahi min dzalik. Lihat manusia, lihat orang-orang yang mau diikutin oleh kita, lihat akhlak perbuatannya. Ibadahnya seperti apa, kata-katanya seperti apa, dia pengadu domba atau perekat bangsa, dia dalam bicara lemah lembut, sopan santun, atau dia berbicaranya kasar, jauh daripada akhlak, kan kita bisa melihat. Jadi jangan dilihat kepintarannya, jangan dilihat ilmunya, tapi lihatlah amal perbuatan dia, sesuaikah dengan apa yang dia katakan, atau bertolak belakanglah dengan apa yang dia katakan. Kalau memang perbuatannya sesuai dengan yang dia katakan, kita ikutin. Tapi kalau perbuatannya bertolak belakang dengan apa yang dia katakan, maka jauhi. Itu adalah jelas, itu adalah pengikut iblis al-la'in. Na'udzubillahi min dzalik. Di sini Al-Fakir insyaallah mau mengijazahkan satu amalan, satu aupak ya. Jadi gini, jadi ini wapak ya, wapak ini adalah Al-Fakir ijazah dari guru Al-Fakir. Ini guru Al-Fakir jauh sebenarnya. Itu beliau di Timur Tengah, di sana, daerah Arab seperti itu. Ini nanti lihat aufaknya di kolom deskripsi. Jadi sebelum ke acara inti itu ya, ringankan tangan dulu sebentar untuk subscribe yang belum subscribe atau yang baru menemukan video Al-Fakir ini. Subscribe sebentar dan klik juga. Dan nanti bagikan video ini kepada siapapun, handai tolan, saudara, kenalan, keluarga, karena ini adalah merupakan satu dorongan ya untuk lebih ampuh mustajab matihnya doa ini. Karena apa yang kita lakukan seperti kita meng-subscribe, mengklik, juga membagikan dan mengaktifkan tombol lonceng, ini adalah satu kesatuan untuk lebih ampuhnya doa kita, karena kita ada sambungan erat dengan yang mengijazahkan. Jadi Al-Fakir dengan sahabat-sahabat Al-Fakir adalah benar-benar menyatu. Dengan adanya seperti itu, insya Allah doa kita yang kita amalkan, aurad ini yang kita kerjakan, diberi kemustajaban oleh Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tapi sebelum ke acara inti kajian pengijazahan, ayo kita, ini ada hadis Nabi, kita resapi, karena kita ini adalah memang acara tausiah ya, tausiah berbagai pengalaman, berbagai tausiah, sering mengisi di antara kita, sering melengkapi, dan juga pengijazahan aurad ya, karena ijazahan ini adalah suatu penting juga gitu, sangat penting maksudnya. Kita dengan nasihat agama, jadi lengkapi dengan cara mengingat Allah, yaitulah satu kesatuan, sehingga kita menjadikan sempurna insya Allah. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Jadi satu kita nasihat dan satu adalah kita pengamalan insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Apa itu? Ada hadis Nabi ya, yang berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'alamal ilma liyubahi bihil ulama wa yumar bihi sufa wa yasrifa biwujuhan nas adkhalahumullahu jahannam.
al-hadis. Jadi Rasulullah SAW memberi ajaran, arahan, pelajaran kepada kita. Jadi barang siapa yang mempelajari ilmu, menuntut ilmu, tapi liyubahi bil ulama, jadi tujuannya itu bukan untuk mencari ridha Allah, bukan untuk mencari karena ingin menjaga agama, ingin meninggikan agama kita, bukan karena ingin menghilangkan kebodohan kita untuk mengabdi kepada Allah. Bukan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah dia liyubahi bil ulama. Wah, supaya bisa menyombongkan diri dengan para ulama-ulama. Oh, jadi maksudnya ingin apa namanya? Ya, ingin sombong-sombongan dah. Kalau ada orang lain bicara tentang ilmu, wah, udah terukur lah ilmunya paling seberapa dia. Kalau dia dengan ulama juga, ya menganggap sepele lah kepada ulama. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi punya ilmu adalah dia ingin menyombongkan diri dengan para ulama. Wa yumar bihi sufa, dia ingin bisa mendebat dengan orang-orang yang bodoh. Wa yastifa bihi wujuhan nas, dan dia juga untuk memang ya untuk bisa mempergunakan manusia-manusia lainnya untuk bisa sujud, bisa sungkem kepada kita. Tujuannya bukan Allah, tujuan adalah manusia. Ini banyak, ini terjadi. Wah, makanya ya Al-Fakir kadang-kadang suka ya, ironis juga lah, sedih. Jadi banyak manusia-manusia, orang-orang yang pintar-pintar maksudnya. Jadi kepintaran itu untuk kesombongan maksudnya. Untuk mendebat orang. Ada orang yang bicara ini debat. Ada orang yang menjelaskan ini debat. Jadi ilmu itu untuk seperti itu. Untuk menyombongkan diri dengan orang-orang yang mempunyai ilmu. Menyombongkan diri dengan para ulama. Wa yumar bihi supah, dan dia pun ya untuk bisa apa berbantah-bantahan, atau misalkan dia juga untuk gagah-gagahan dengan orang-orang umum, orang-orang awam. Ya intinya dia ya ingin sombongan lah maksudnya. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi orang yang belajar ilmu, mencari ilmu, tapi tujuannya untuk seperti itu, adkhalahullahu jahannam, Allah akan memasukkannya dengan sababiah ilmu itu ke neraka jahannam. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi ilmu, tidak semua ilmu menyelamatkan, tergantung ilmu itu dipakai seperti apa oleh kita. Kalau ilmu dipergunakan untuk ibadah, ilmu dipergunakan untuk mengasihi orang, ilmu dipergunakan untuk merangkul orang, menyayangi orang, kita untuk menjadi orang yang dermawan, ya itulah ilmu yang memasukkan kita ke surganya Allah. Ilmu yang menjadi sababiah untuk kita dicintai Allah, dirahmati Allah. Tapi ilmu yang dipergunakan selain itu, untuk sombong-sombong, untuk gagahan, untuk yang sudah Al-Fakir tadi katakan, justru ilmu seperti itu adalah ilmu yang akan memasukkan kita ke dalam siksa neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya Rasulullah SAW pun bersabda ya di hadis yang lain, "Man jaddada ilman wa lam yazdad huda, lam yazdad minallahi ila bu'dan." Jadi walaupun kita belajar tiap hari, tiap detik selalu belajar ya. Tapi amalan kita, tingkah laku kita, akhlak kita tidak menambah baik, maka ilmu itu bukan mendekatkan diri kepada Allah, justru ilmu itu adalah menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita akhirnya menjadi level iblis. Nauzubillahi min dzalik. Iblis diusir dari surga karena kesombongan itu. Nauzubillahi min dzalik. Artinya apa? Ya artinya kita belajar ilmu, pakailah ilmu itu. Jadi Al-Fakir berpikir ya, kalau memang kita memakai, melaksanakan
ya hadis Nabi atau Al-Quran, ya mengamalkan, melakukan ajaran Islam, nyamanlah dunia ini sebenarnya. Tidak akan terjadi ribut, berpecah belah, tidak akan terjadi. Ya contohnya, sekarang masalah polemik nasab saja. Al-Fakir sedih. Al-Fakir sangat sedih sekali. Polemik nasab sebenarnya sederhana. Sederhana kenapa? Kiai Imaduddin Al-Bantani, ya, beliau menelusuri tentang nasab objektif. Tidak ada tujuan kebencian, tidak ada juga rasa untuk menjatuhkan, tidak. Hanya ingin mengetahui bahwa Habib di Indonesia ini, benarkah dia itu adalah keturunan, benarkah dia itu adalah dzurriyyah Nabi. Dia menelusuri, itu kan bagus. Maksudnya supaya kita tidak salah berkeyakinan. Karena kalau kita meyakini, mempercayai, menyambungkan nasab seseorang kepada yang memang bukan keturunannya, maka ada ancaman Nabi, ada hadisnya. Jadi tempatnya adalah neraka. Jadi kita jangan salah keyakinan, maksudnya jangan salah meyakini. Ditelusuri oleh Kiai Imaduddin, bagus. Di Kiai Imaduddin tidak ada hati hasud, tidak ada hati kebencian, hanya ingin mengetahui benarkah Habib itu dzurriyyah Rasul apa tidak. Seandainya Habib itu memang dzurriyyah Rasul, ya kita harus menghargai seperti itu. Tapi walaupun Habib itu bukan dzurriyyah Rasul, ya sesama muslim, ya tetap kita wajib saling menghormati. Karena yang namanya orang Islam itu adalah salimal muslimun, yang menghormati, yang menyelamatkan, yang menjaga sesama muslim. Jadi walaupun Habib itu bukan dzurriyyah Rasul, tetap kita mencintai, tetap kita menghormati. Karena ukuran kemuliaan manusia itu bukan dari nasab, bukan dari keturunan. Dari apa? Adalah dari ketakwaan. Tingginya derajat manusia bukan karena nasab, bukan karena keturunan. Dari apa? Dari ilmu. Makanya Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahu ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jadi jangan takut, jangan gusar. Wah, ini misalnya Habib takut, enggak usah takut. Walaupun bukan dzurriyyah Rasul, tetap kita mencintai, tetap semua umat mencintai. Kenapa? Ya karena kita satu agama. Jangankan kita satu agama, jangankan kita satu keyakinan, beda agama, beda keyakinan, kita hidup di tanah Nusantara di Indonesia, ya tetap kita berbeda-beda, tapi kita tetap satu, yaitu bangsa Indonesia. Hukum kita adalah demokrasi. Ya makanya sekarang ya ada semacam istilahnya yang non muslim, tidak dianggap kita kafir zimmi, ya, tapi dianggap oleh kita adalah apa? Ya bangsa, istilahnya bangsa Indonesia, istilahnya warga Indonesia. Jadi kita tetap saling menghormati, apalagi kita satu agama, insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tapi kenapa malah subhanallah, ya istilahnya Habib-habib pada marah, marah banget. Ada Habib ya yang tahu siapa tuh yang sampai Imaduddin Dajjal. Naudzubillahi min dzalik, kok bisa begitu. Jadi Kiai Imaduddin juga berkata, dia hanya kalau memang misal bukan
duriah Rasul. Ya cuman ingin mengatakan, oh saudara itu adalah bukan duriah Rasul, saudara itu adalah keturunan ini, keturunan ini, tapi kita tetap bersaudara seperti itu. Jadi tidak ada kebencian. Jadi tidak ada kebencian. Jadi istilahnya masalah nasab ini sebenarnya tidak rumit sebenarnya. Tidak rumit. Jadi walaupun kita bukan keturunan Rasul, bukan duriah Rasul, tetap kita bersaudara, tetap kita baik. Enggak akan ada perubahan seperti itu. Ini kan naudzubillah ya, kita subhanallah, Al-Fakir sedih sekali. Jadi ini akhirnya pada saling serang menyerang. Pada saling serang menyerang. Ya Al-Fakir harap, ya Al-Fakir meminta kepada saudara-saudara Al-Fakir ya, dari kaum Ba'lawi ya, Al-Fakir juga sangat mencintai, sangat menyayangi. Jadi adanya penelusuran nasab ini, ya anggaplah ini satu rahmat dari Allah. Jadi kita ada yang apa namanya? Ya ada yang membantu dalam arti. Jadi ada yang membantu, ada yang menunjukkan kita nggak usah repot-repot menelusuri nasab kita maksudnya. Jadi ada orang yang mau menelusuri nasab kita. Jadi setelah itu ada yang menelusuri, terus kita ketahuan atau kita bisa mengetahui, kita diperingatan bahwa nasab kita itu nyambungnya ke sana, ke sini. Ya kita berterima kasih lah. Jadi kita tidak usah capek, tapi ada orang yang mau, yang rela untuk menelusuri nasab kita seperti itu. Jadi kita tetap adalah satu bangsa, satu negara, dan satu keyakinan, satu agama, yang mana Islam sesama Islam itu adalah satu bangunan. Jadi keturunan kita dari apapun keturunan kita, ya selama kita bertakwa kepada Allah, selama kita berilmu, ya itulah mulia dan istimewa seperti itu. Insya Allahu amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ki Imaduddin ya hanyalah dia akan membawa kitab ya, kitab Syajaratul Mubarakah apa itu ya, Habib bawa lagi kitab untuk menandingi kitab yang dibawa Ki Imaduddin, ya begitu aja. Ya misalkan kita nggak mau repot-repot untuk mencari kitab, ya kita tinggal tes DNA saja. Tes DNA kan gratis. Jadi kita tes DNA, ya darah kita kemana, ya udah. Jadi setelah kita tes DNA, darah kita kemana, kita dari turunan mana, ya kita terima. Itu kan hak, itu kan kebaikan. Jadi istilahnya jangan sampai kesalahan kita misalkan sampai kita dibawa mati. Kenapa? Karena lebih baik kita sebelum mati kita bertobat kepada Allah, kita memperbaiki sikap kita, menerima siapa kita, daripada kita nanti berurusan di akhirat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Jadi ya Al-Fakir berharap ya kita tetap solid, kita tetap berteman, dan kita tetap baik-baik saja. Seperti itu. Sekarang Al-Fakir langsung ke acara inti, itu pengijazahan. Pertama tulis dulu hadiratnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyina Nabil Mustafa Sayyidina wa habibina wa syafiina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wa ila hadratis sultanil auliya wa qutbil gauti wa mu'isunnati wadin imamina wa qudwatin wa sayyidina Syabdul Qadir Al-Jilani qadasallahu sirrahu. Al-Fatihah. Wa ila hadrati jami' ulama ilahi ta'ala fil masriq wal maghrib, khususan hadrati Syekh Ustadz Sayyid Asdamil Afirisan, khususan hadrati Syekh Ustadz man ajazani hadza, khususan hadrati abi wa umi syai'ulillahi lahumul Fatihah. Ini adorot ya. Jadi ini kan aufak ya, atau ajimah. Jadi nanti ajimahnya dilihat di kolom deskripsi, nanti Al-Fakir ditulis di kolom deskripsi. Itu ditulis, nanti kan ada doanya. Jadi aufak ini ditulisnya kan kini puasanya kita 1 minggu ya. Jadi
Pertama puasa itu hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu ya. Rabu. 1 minggu. Rabu. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Oh, berarti 8 hari. Puasa 8 hari. Pertama, hari Kamis pertama puasa kan hari Kamis nih. Jam 6 kita tulis wapak itu. Tulis wapak itu jam 6 tulis. Wapaknya ya Arab Hijaiyah seperti itu. Nanti lihat di kolom deskripsi. Nanti setelah ditulis kita lipat saja. Nanti malam setelah sembahyang Isya, aupak itu bacakan ke aupak itu maksudnya doa. Nanti doanya dibaca 3000 kali, doanya pendek. Nanti lihat di kolom deskripsi. Ini kita ajimah kita di depan kita dan kita wirid doa 3000 kali. Doanya 3000 kali, tapi sedikit. Terus selagi kita wirid itu kita bakar wewangian yang itu setangi, terus cendana merah ya. Terus menyan biasa itu, menyan yang murah ya, paling berapa ya, beli 10.000 juga banyak seperti itu. Kalau cendana merah itu kayu cendana tapi yang merah itu banyak di toko kita, murah. Jadi selagi kita wirid itu bakar itu. Jadi diwiridnya tiap malam. Jadi di malam Jumat pertama sampai malam Jumat terakhir, ya tiap malam 3000 dibacanya. Kita menghadap wapak yang kita tulis pada hari Kamis jam 6 Kamis pertama itu. Nanti setelah beres ya kita pakai seperti itu, pakai. So ini berkhasiat kalau kita punya musuh itu benar-benar membahayakan kita lah. Membahayakan kita sehingga kita diancam untuk dibunuh misalkan. Yo, nanti kan ada di wapak itu ada titik-titik itu diisi dengan nama musuh kita. Jadi ini kalau kita sudah tamat, sudah beres, kita pakai ajimah itu, insya Allah orang yang memusuhi kita atau musuh kita yang membahayakan itu akan datang kepada kita minta maaf dan dia tunduk taluk kepada kita. Jadi intinya ya akan menjadi sahabat karib kita lah seperti itu. Seandainya kita pun sudah diancam untuk dibunuh kita, insya Allah akan menjadi sahabat kita, akan baik kepada kita insya Allah. Kalau seandainya tidak seperti itu, Allah akan memberi pelajaran atau ya intinya kita selamatlah seperti itu. Atau dia meninggal dunia, atau dia bagaimana, atau dia tunduk taluk menjadi kawan baik kita, atau Allah memusnahkan dia seperti itu. Ini adalah sudah tajribah insya Allah. Ini Al-Fakir dijajahkan kepada siapapun hamba itulan saudara, kenalan keluarga, dan yang mau mengamalkan ini silakan ucapan qabil itu. Dan jangan lupa yang belum subscribe dulu ya, ringankan tangan sebentar, dan like juga bagikan video ini. Bagikan video ini seluas-luasnya kepada saudara kita, hamba itulan, kenalan, keluarga, bagikan. Karena ilmu ini sangat bermanfaat dan ilmu ini sangat berguna sekali. Insya Allah. Kalau ini amalkan, kita kerjakan, insya Allah kejadian-kejadian yang negatif insya Allah tidak akan ada. Yang ada namanya pembunuhan, berbagai macam lah. Na'udzubillahi min dzalik. Ini Al-Fakir ijazahkan kepada siapapun ya yang menemukan video ini. Al-Fakir untuk lillahi ta'ala. Al-Fakir ijazahkan untuk semua. Tafadhol amalkan. Untuk kesempatan ini dicukupkan segini saja. Nanti besok Al-Fakir teruskan lagi dengan pengijazahan, tentu dengan aurad yang lebih penting lagi. Sekian demikian, terima kasih. Al-Fakir mohon maaf atas salah dan hilaf dan kekeliruan. Wallahul muwaffiq ala aqwamit thoriq wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.